Halo semuanya, kalau Anda lagi sibuk merintis usaha kecil-kecilan dan mulai kepikiran buat bikin legalitasnya, Anda ada di tempat yang pas banget. Panduan visual kali ini memang kita rancang khusus buat ngebantu Anda, para owner usaha mikro yang baru mau mulai, supaya gampang menavigasi pembaruan sistem OSS tanpa bikin sakit kepala. Kita bakal bedah tuntas langkah-langkah praktisnya berdasarkan aturan PP 28 yang baru ini. Bikin usaha baru itu aja udah tantangan yang luar biasa ya kan? Mikirin modal, mikirin produk, nyari pelanggan, sekarang ditambah harus ngurus birokrasi yang kadang kelihatan ribet banget. Tapi tenang aja, anggap saya sebagai pemandu digital Anda hari ini. Kita bakal jalan bareng, ngelewatin tiap langkahnya. Saya jamin, apa yang tadinya kelihatan rumit bakal jadi jauh lebih jelas dan masuk akal. Oke, ini peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari pengenalan sistem baru, lanjut ke langkah abstraksi lokasi, ngurus persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan ditutup dengan kemana harus cari bantuan kalau mentok. Singkat, padat, dan pastinya ada jalan pintas yang bakal saya bocorin nanti. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar sistem OSS Garu. Mari kita lihat apa sih kemudahan di era PP 28 ini. Nah, ini dia kabar melegakan pertama buat Anda yang baru mau daftar. Dulu tuh kita sering banget pusing nebak-nebak dan milih skala usaha di awal pendaftaran kan. Sekarang lupakan aja. Di sistem yang baru ini Anda nggak perlu lagi pilih-pilih skala usaha pas awal bikin akun. Cukup daftar aja dan sistem bakal otomatis memvalidasi status usaha mikro Anda di tahap selanjutnya. Ini benar-benar hemat waktu dan pastinya ngehindarin kita dari salah pilih sejak awal. Lanjut ke bagian 2. Langkah pertama, abstraksi lokasi, alias menentukan di mana titik akurat usaha Anda. Perjalanan legalitas Anda tuh resminya dimulai di sini, memetakan lokasi operasional. Setiap permohonan sekarang wajib diawali sama yang namanya pemenuhan persyaratan dasar, dan gerbang paling pertamanya adalah proses abstraksi lokasi. Intinya, ini adalah momen di mana kita mengunci lokasi fisik usaha kita secara presisi di dalam sistem. Biar nggak deg-degan pas buka portalnya nanti, mari kita lihat langsung tampilannya. Nanti Anda bakal nemuin menu kelola usaha. Nah, di situ ada tombol tambah lokasi. Anda tinggal klik aja, terus masukin data provinsi dan kota atau kabupaten tempat Anda jualan. Kerennya lagi, sistem ini udah ngelompokin lokasi Anda dengan sangat rapi berdasarkan wilayahnya. Habis itu, bakal muncul peta jalanan yang lumayan detail. Tugas Anda gampang banget. Tinggal jatuhkan PIN tepat di area operasional Anda, terus pilih metra. Ada pilihan darat, kawasan hutan, atau laut. Ya, pastinya buat sebagian besar usaha mikro, pilihannya udah pasti darat ya. Jadi, poin krusialnya ada di 4 langkah super simple ini. Buka menu, klik tambah lokasi, masukin alamat dan pasang PIN di peta, lalu simpan. Udah, sesederhana itu buat memetakan lokasi Anda secara permanen. Kalau titiknya udah aman dan tersimpan, baru deh kita bisa bergerak maju ke detail bisnis Anda yang sebenarnya. Kita masuk ke bagian 3. Langkah kedua, persyaratan dasar. Ini yang sering jadi kunci utama perizinan. Begitu PIN peta udah dijatuhkan, sekarang kita ngadepin tahap yang biasanya bikin banyak orang mundur pelan-pelan. Persyaratan dasar. Buat kebanyakan bisnis, ini artinya kita harus ngurus verifikasi kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, sama persetujuan bangunan. Kedengarannya berat ya, tapi kabar baiknya semua pengajuan ini sekarang udah terintegrasi mulus dalam satu formulir yang bakal nuntun Anda pelan-pelan. Tunggu dulu. Ini dia bocoran paling penting buat Anda. Berdasarkan pasal 13 yang baru, ada semacam jalan pintas resmi. Kalau Anda nyewa tempat buat usaha, misalnya di ruko, kompleks perdagangan, atau mall yang dipakai bareng-bareng, dan pengelola gedung itu sudah punya izin induknya, Anda bisa sepenuhnya skip persyaratan dasar ini. Betul banget, Anda nggak perlu repot-repot ngurus dari nol dan bisa langsung lompat ke tahap penerbitan izin. Luar biasa kan? Lanjut ke bagian 4. Langkah ketiga, perizinan berusaha. Ini tahap di mana kita mencetak nomor induk berusaha. Setelah persyaratan dasar diverifikasi, atau sukses Anda lewati pakai jalan pintas pasal 13 tadi, sistem bakal langsung ngebuka gerbang terakhir yaitu proses perizinan berusaha. Disinilah NIB Anda akan diterbitkan. Di titik ini, Anda udah bisa tarik napas lega. Anda cuma perlu ngisi data-data dengan jujur. Masukin perkiraan nilai investasi, pilih kode KBLI yang pas sama jenis dagangan Anda, masukin jumlah karyawan, dan terakhir, lengkapi pernyataan mandiri digitalnya. Semuanya benar-benar didesain supaya gampang diisi sendiri sama Anda sebagai pemilik usaha. Dan selamat! Karena usaha mikro itu rata-rata masuk kategori resiko rendah, begitu Anda klik tombol submit atau kirim, nomor induk berusaha alias NIB, Anda bakal langsung diterbitkan secara instan. Gak perlu nunggu berhari-hari. Identitas resmi bisnis Anda langsung jadi saat itu juga. Bagian terakhir, bagian 5. Pengecualian khusus dan bantuan.
Mari kita bahas saluran bantuan resmi OSS. Penting nih, kalau sewaktu-waktu Anda ngerasa mentok atau bingung pas lagi ngisi sistemnya, siap-siap ambil screenshot dari informasi ini sekarang juga. Kementerian Investasi nyediain banyak saluran bantuan resmi. Anda bisa langsung nge-WhatsApp tim OSS di 0811 677 4642, kirim email, atau telepon call center di 169. Mereka bakal sabar mandu Anda selangkah demi selangkah kalau ada kendala teknis. Bahkan, Anda bisa loh mendaftar buat konsultasi langsung dari akun OSS Anda. Jadi pertanyaannya sekarang, sudah siap buat nandain lokasi usaha Anda, manfaatin jalan pintas bangunan bersama tadi, dan ngeresmiin usaha mikro Anda hari ini juga? Peta jalan praktisnya udah ada di tangan Anda. Jangan biarkan urusan birokrasi ini bikin niat bisnis Anda mandek. Yuk berdayakan diri Anda, login ke sistemnya sekarang, dan legalkan bisnis impian Anda. Sampai jumpa di panduan kita berikutnya.